kita sudah belajar tentang gerak pada hewan, gerak pada tumbuhan, dan gerak pada manusia. Kalau gerak pada hewan itu dipengaruhi oleh tempat hidupnya hewan tersebut, ya. Beda tempat hidup, beda cara bergeraknya. Kemudian gerak pada tumbuhan itu ada yang dipengaruhi oleh rangsangan dari dalam dan ada yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar. Kemudian untuk gerak pada manusia itu terdiri atau dipengaruhi oleh otot, sendi, tulang, dan sarafnya, ya. Nah, hari ini kita akan belajar gerak pada benda. Hari ini kita akan membahas tentang gerak pada benda, ya. Ada gerak pada benda itu dibagi menjadi gerak lurus beraturan, kemudian ada gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan dibedakan lagi menjadi GLBB, dipercepat dan diperlambat. Kemudian hari ini kita juga akan belajar tentang macam-macam gaya, ya, yang sudah kalian ketahui. Ada gaya gravitasi, gaya listrik, gaya magnet, gaya gesek, dan lain sebagainya, ya. Kemudian kita juga akan belajar tentang hukum Newton, dari mulai hukum 1 Newton, 2 dan 3, dari mulai contoh-contohnya hingga bagaimana dalam kehidupan sehari-hari diterapkannya, ya. Gerak pada benda itu biasanya dipisahkan menjadi dua hal besar, ya. Ada dua jenis besar, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan GLBB. GLBB itu tadi disebutkan, ya, jadi dibagi menjadi dua, dipercepat dan diperlambat. Nah, apa bedanya sih GLBB kemudian GLBB dipercepat, ada lagi GLBB diperlambat? Apa bedanya? Kalau GLB itu kecepatannya dia tetap, ya. Jadi misal kalian jalannya itu tetap kecepatannya, ya. Kalau sepeda atau sepeda motor atau mobil itu lebih bisa kita kontrol, ya. Contohnya mobilnya itu berjalan dengan kecepatan yang sama. Kecepatannya itu misal 10 km per jam atau 20 km per jam. Jadi selama dia berjalan, dia itu mempunyai kecepatannya itu tetap misal 20 km per jam, seperti itu. Kemudian ada GLBB dipercepat. GLBB dipercepat itu contohnya pada saat kita melalui jalan yang menurun. Kalian perhatikan pada saat kalian naik sepeda, ya, naik sepeda kemudian kalian melalui jalan yang menurun, kalian otomatis ngerem. Karena apa? Karena semakin ke bawah kalian kecepatannya akan semakin bertambah, gitu, ya. Kemudian kalau dipercepat kebalikannya, kalian melalui jalan yang menanjak. Kalau jalannya itu menanjak, berarti kecepatannya semakin ke atas itu semakin menurun, ya. Itu adalah dari contoh dari gerakan pada benda. Oke, kita bahas gerak yang pertama, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB, ya. Kalian bisa perhatikan di sini, kalau GLB itu digambarkan dalam grafik, dia grafik kecepatan terhadap waktu itu adalah konstan, lurus seperti ini. Beda ketika dia digambarkan dalam grafik jarak terhadap waktu, ya, dia akan naik seperti ini. Tapi kalian perhatikan di sini, pada saat sebuah benda itu diamati menggunakan tiket timer maupun tetesan oli, kalau dia berjalan dengan kecepatan yang konstan, maka titik-titiknya itu ini, ya, itu sama, jaraknya sama. Perhatikan di sini, ya, jadi sama. Kalau mau lebih lebar ya sama jaraknya. Jarak antara dua titiknya itu pasti selalu sama, ya. Kenapa? Karena kita balik lagi ke sini. GLBB itu adalah gerak lurus beraturan. Beraturannya apanya? Kecepatannya. Jadi kecepatannya itu dia berjalan dalam kecepatan yang konstan. Contohnya adalah misal sebuah kendaraan itu berjalan pada kecepatan yang sama dari awal sampai akhir, ya. Misal sebuah mobil itu berjalan pada posisi X sampai Y itu
dalam kecepatan 20 km per jam. Misal seperti itu. Atau bisa juga, misal sebuah kelereng itu kita gelindingkan dan diibaratkan lantainya adalah licin. Jadi tidak ada gaya geseknya atau gaya geseknya diabaikan. Kalau kita gelindingkan kelerengnya itu, selama tidak ada gaya yang mengenainya, maka kelerengnya itu akan tetap berjalan dalam kecepatan yang konstan. Oke, untuk gerak yang kedua, kita akan membahas tentang gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLBB dibagi lagi menjadi GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Ya, dipercepat contohnya tadi ketika kita melalui jalan yang menurun. Ya, kalau yang diperlambat ketika kita melalui jalan yang menanjak. Nah, kalian perhatikan di sini. Grafik dipercepat, grafik kecepatan terhadap waktunya, kalau dia itu melakukan gerak GLBB dipercepat, maka grafiknya naik ke atas. Kecepatannya semakin tinggi, kayak gitu maksudnya. Kemudian, kalau yang diperlambat justru ke bawah karena kecepatannya semakin berkurang. Pada saat kita, contohnya GLBB diperlambat adalah melalui jalan yang menanjak. Kemudian untuk ticker timernya kalian perhatikan ya. Untuk dipercepat kalian perhatikan di sini. Nanti ada tanda panah. Nah, kalian perhatikan tanda panahnya. Kalau tanda panahnya ke sana, artinya itu adalah laju dari bendanya itu ke sana. Ya. Jadi tanda panahnya itu menunjukkan arah gerak. Ya, ini arah geraknya. Nah, bagaimana cara membacanya? Cara membacanya atau arah membacanya itu berlawanan dengan arah geraknya. Berarti ini ke sini. Ini adalah arah membacanya. Arah membaca apa? Arah membaca ticker timer, ya. Arah membaca ticker timer. Pola pada ticker timer seperti ini. Jadi, jika di soal ya, misal itu ada tanda panah ke sana, maka kita cara membacanya tinggal kebalikannya. Oh, ke sini. Nah, kalau dia dari rapat menuju renggang, itu artinya melakukan GLBB dipercepat. Ya, itu kalau pada ticker timer. Kalau pada tetesan oli, arah baca dan arah geraknya itu sama. Ini adalah arah geraknya. Ya. Arah bacanya kita tentukan sendiri, ingat-ingat. Kita tentukan sendiri arah bacanya. Kalau arah baca tetesan oli itu searah. Tapi kalau arah baca ticker timer itu berlawanan arah. Kemudian kalian perlu perhatikan, jadi kalau dia dari rapat ke renggang itu dipercepat. Tapi kalau dia dari renggang menuju rapat itu GLBB diperlambat. Ya, kalian bisa perhatikan di sini. Nah, ini kalian bisa, ini artinya adalah arah gerak. Kalau kalian sudah menentukan di soal itu ada arah geraknya, kalian tinggal menentukan arah bacanya. Nah, arah bacanya ke sana, berarti kalian lihat, nah ini kan dari renggang menuju rapat, berarti kalian bisa tentukan ini adalah GLBB diperlambat seperti itu. Alurnya, alur bagaimana kalian membaca ticker timer maupun tetesan oli. Oke, kita coba yang tetesan oli ya. Kalau tetesan oli kalian lihat di sini, ini di soal arah geraknya ini. Ini arah geraknya ya. Nah, kalau arah geraknya ke sana, berarti kita bisa menentukan arah bacanya. Nah, ini lihat arah baca. Nah, kalian di sini perhatikan arah bacanya itu dari renggang menuju rapat, maka dia melakukan GLBB diperlambat. Seperti itu alur dalam menentukan grafik ticker timer maupun tetesan olinya ya. Semoga kalian nggak terbalik-balik. Nah, contohnya dari gerak GLBB dipercepat siapa? GLBB dipercepat itu pada saat kita menjatuhkan sebuah benda. Nah, itu dipercepat. Ada lagi GLBB diperlambat pada saat kita melempar ke atas. Nah, pada saat kita lempar bola ke atas, lempar benda ke atas, benda itu mengalami
maksimumnya. Pada saat titik maksimumnya dia kecepatannya 0, maka otomatis dia akan turun ke bawah. Ya, itu beberapa contoh dari GLBB dipercepat maupun diperlambat, selain yang tadi jalan menurun dan menanjak ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Newton ya. Jadi si Bapak Newton itu dulu terinspirasi menciptakan hukum Newton ini ketika dia duduk di bawah pohon apel dan apelnya itu jatuh ya. Nah, hukum Newton sendiri itu ada hukum Newton 1, 2, dan 3. Nah, hukum Newton 1 dulu. Hukum 1 Newton itu ada yang menyebutnya sebagai hukum kelembaman atau hukum inersia, atau lebih mudah dipahaminya adalah hukum mempertahankan posisinya. Jadi kalau dia diam, selamanya dia akan tetap diam. Kalau dia bergerak, selamanya dia akan tetap bergerak, selama tidak ada gaya yang mengenainya. Contohnya, misal taruh spidolnya itu di atas meja. Selama tidak ada yang ngambil, mau itu 1 hari, 1 tahun, 1 minggu, atau 10 tahun, itu spidolnya akan tetap di situ. Selama tidak ada yang mengambil. Ya, kalau yang bergerak contohnya apa? Contohnya ini, bumi itu sebenarnya bergerak ya. Bergerak. Bumi akan tetap bergerak selama nanti tidak ada hal-hal yang bisa menyebabkan bumi itu berhenti. Semoga sih nggak ada ya. Oke, nah kadang banyak yang mengartikan karena di sini tidak ada gaya, maka F-nya sama dengan 0. F itu gaya, force sama dengan 0. Nah, contoh dari hukum inersia ini sendiri, selain tadi yang disebutkan ya, bumi yang bergerak atau spidol yang ditaruh di meja, itu contohnya adalah ketika kalian ada di sebuah kendaraan, kemudian kendaraannya itu tiba-tiba mengerem mendadak, maka badannya kalian otomatis akan refleks sehingga tersentak ke depan. Ya apa enggak? Nah, itu adalah contoh dari hukum kelembaman dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang kedua, hukum 2 Newton itu sebenarnya bunyinya adalah percepatan sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. A, percepatan sebanding dengan F, gaya, force, dan percepatan itu berbanding terbalik dengan massa. Nah, ini kalian perlu pahami baik-baik. Di fisika itu banyak sekali persamaan yang seperti ini. Artinya apa? Kalau dia sama-sama di atas, itu sebanding atau berbanding lurus. Artinya berbanding lurus sendiri apa? Artinya misal percepatannya ini adalah besar, maka force-nya karena dia sebanding, maka gayanya juga besar. Beda ketika A dan M, karena A posisinya itu di atas, M itu posisinya di bawah ya, massa, maka ini berbanding terbalik. Artinya berbanding terbalik apa? Ketika percepatannya itu besar, maka massanya kecil, atau sebaliknya. Ketika massanya itu besar, maka ketika percepatannya besar, maka massanya kecil kayak gitu ya. Nah, ini kalian akan lebih mudah memahami kalau kalian menggunakan segitiga seperti ini ya. F sama dengan M kali K seperti ini. Force itu satuannya adalah Newton. Akselerasi satuannya adalah meter per second kuadrat. Kemudian M, massa satuannya adalah kilogram. Nah, yang terakhir itu adalah hukum 3 Newton atau yang dikenal sebagai hukum aksi reaksi. Ya. Gayanya plus, ini nanti aksinya adalah min gitu. Contohnya adalah ketika kita mendorong tembok. Ya. Ketika kita mendorong tembok, sebenarnya tembok itu juga mendorong kita. Makanya temboknya itu tidak bergerak. Ya, kita juga tidak bergerak. Kenapa kok temboknya pada saat kita dorong itu tidak bergerak? Karena temboknya itu punya gaya yang jauh lebih besar. Beda ketika kita mendorong meja yang ada di kelas ya, kan itu bisa mejanya itu terdorong oleh kita. Karena mejanya sebenarnya mendorong kita balik, tapi gayanya itu kecil, maka mejanya bisa terdorong oleh kita. Ya.
lagi adalah pada saat kalian berjalan ya, kalian kan jalannya menginjak tanah ya, maka hasilnya adalah kalian kakinya ke atas gitu. Atau lebih mudahnya adalah pada saat roket. Roket itu kalau kalian tahu dia itu pasti memancarkan ke bawah ya, apanya itu, mesinnya diarahkan ke bawah, tapi nanti gerakannya kan ke atas. Seperti itu contoh dari hukum aksi reaksi. Sebelum kita masuk ke hukum Newton atau gaya Newton ya, misalkan terangkan sebentar tentang macam-macam gaya. Jadi pada saat kalian di SD, kalian sudah mengetahui macam-macam gaya ya, ada gaya gesek, gaya berat, gaya listrik, gaya magnet dan lain sebagainya. Nah, yang akan disoroti di sini adalah 3 gaya ini. Ada gaya normal, gaya gesek, kemudian ada gaya berat. Ya, kenapa Miss pilih 3 ini? Karena ini nanti akan sering kalian gunakan pada saat ada di tingkat selanjutnya atau pada saat kalian di SMA. Ya, jadi kalau gaya normal itu arahnya tegak lurus permukaan benda. Contohnya sih gimana? Contohnya seperti ini. Misal ini adalah permukaan, kemudian ini adalah bendanya. Nah, maka gaya normalnya itu kalian menggambarkannya dari sini. Nah, menuju ke atas. N besar itu adalah biasanya simbol untuk gaya normal. Nah, kalau bendanya miring gimana? Nah, misal ini ya, bendanya itu ditempatkan miring seperti ini. Dan gaya normalnya tetap tegak lurus dari sini, menggambarnya dari bawah sini, dari permukaan. Nah, N-nya di sini. Tuh. Kemudian kalau gaya gesek itu arahnya berlawanan, tapi berlawanan dengan arah geraknya. Ya, contohnya seperti ini kalau miring. Ya, ini bendanya didorong ke atas dengan gaya F. Maka gaya geseknya, gaya gesek F G kecil ya, itu berlawanan. Nah, tinggal ke sini aja. Ini adalah F geseknya. Kemudian untuk gaya berat itu arahnya selalu ke bawah. Ke bawah atau ke bumi. Kenapa? Karena gaya berat itu dipengaruhi oleh gravitasi. Perhatikan di sini. Karena dipengaruhi oleh gravitasi. Jadi misalnya ya, kalau bentuknya miring, bendanya itu miring. Nah, gaya berat itu pasti dari tengah, ya. Jadi dari pusat masanya kemana? Ke bawah, ke arah bumi. Gaya berat itu W kecil. Kalau W besar itu untuk usaha work. Kalau ini untuk W kecil itu weight, ya. Ini contoh adalah gaya berat, gaya gesek dan gaya normal. Kalau gaya normal diingat-ingat dari permukaannya tegak lurus. Kalau gaya gesek itu berlawanan dengan arah gerak. Kalau gaya berat itu selalu ke bawah arah. Oke, sebelum masuk ke hukum Newton, kita masuk dulu ke resultan gaya ya. Kalian akan lebih mudah memahami resultan gaya itu menggunakan koordinat kartesius. Kalian masih ingat untuk arah ke atas Y itu Y-nya adalah positif. Tapi kalau ke bawah Y-nya adalah negatif. Pada koordinat kartesius ini ya. Kalau ke kanan X-nya itu X positif. Kemudian untuk ke kiri X-nya adalah X negatif. Ini juga sama berlaku untuk resultan gaya. Jadi kalau gayanya ke atas maupun ke kanan itu nilainya adalah positif. Beda ketika ke kiri dan ke bawah itu nilainya adalah negatif. Ini juga bisa, misal kalau ke barat dan ke utara itu adalah positif, ya. Kemudian kalau ke timur dan ke selatan itu nilainya negatif, seperti ini, ya. Contohnya seperti ini. Kemudian kalian, lupa lagi satu lagi. Kalau dia arahnya searah, kalau searah maka itu dijumlahkan. Tapi kalau berlawanan arah itu dikurangi, ya. Ini adalah rambu-rambu yang penting. Contohnya seperti ini. Ketika ada benda
dia ditarik sebesar 15 Newton dan di sini didorong 10 Newton. Kalian perhatikan ini sama-sama ke kanan. Maka resultan gayanya itu adalah ditambahkan 10 tambah 15 seperti ini. Maksudnya beda kalau dia misal ya, bendanya ini dia ditarik ke kanan 15 Newton, ditarik ke kiri 10 Newton. Maka resultan gayanya adalah yang positifnya dulu yang ditulis ya, berarti yang ke kanan dulu 15 Newton. Karena dia berlawanan arah, maka dikurangi 10 Newton. Hasilnya adalah 5 Newton. Seperti ini. Nah, 5 Newtonnya kemana? Kalian perhatikan di sini. Ini berarti kan ke sana ya lebihnya, ini ke kanan. Ya, kalau misal ada lagi bendanya itu dalam posisinya seperti ini, jadi seperti digantung ya. Dia ada gaya yang menahan itu sebesar 10 Newton, kemudian gaya yang mendorongnya itu adalah 15 Newton. Maka resultan gayanya adalah yang ke atas dulu yang ditulis, berarti 10 Newton. Karena ini berlawanan berarti dikurangi. Dikurangi berapa? Dikurangi 15 Newton. Artinya di sini adalah minus 5 Newton. Arahnya kemana? Ke bawah. Jadi pada saat ini juga ditentukan ini berarti ke kanan. Jadi kalau positif itu biasanya ke kanan kalau nggak ke atas. Tapi kalau negatif itu biasanya ke bawah kalau nggak ke kiri. Begitu. Ya. Kalian juga bisa mengartikan seperti ini. Ini 15 positif, ya tulis saja positif. Ini karena dia ke kiri maka minus 10. Bisa juga seperti itu. Ya. Kalian bisa mengurangi ini atau bisa mengurangi ini juga. Ini juga sama. Ini kan ke atasnya adalah 10 Newton berarti positif. Kemudian negatifnya itu karena ke bawah berarti 15-nya adalah negatif seperti ini. Ya, ini adalah bagaimana kalian menghitung resultan gaya. Thank you. Untuk bahasan selanjutnya, kalian perlu mengetahui tentang jarak dan perpindahan dulu sebelum kita lanjut ke kecepatan, percepatan maupun gaya. Jadi jarak dan perpindahan itu perbedaannya apa sih? Kalian bisa melihat dari gambar ini. Misalnya ada rumah A, kemudian di sini rumah B. Di sini itu ada gedung, mungkin ada sungai, mungkin ada sawah. Jadi jika ada orang dari rumah A ke rumah B atau sebaliknya, dia itu harus melalui jalan yang berwarna hitam ini, baik menggunakan mobil, motor maupun jalan. Ya, dia melalui jalan yang berwarna hitam ini. Nah, yang biru ini, garis biru ini, dia ini menunjukkan adalah perpindahannya. Jadi perpindahan itu hanya melihat awal dan akhirnya saja. Tapi kalau jarak, dia melihat prosesnya itu melalui jalan apa sih, kayak gitu. Ya. Kemudian jarak atau distance itu sebenarnya nanti digunakan untuk menghitung kelajuan. Tapi kalau perpindahan itu untuk menghitung kecepatan. Ya, dalam bahasa Inggrisnya mereka berdua ini sama kok, adalah velocity. Kemudian rumusnya juga sama, x per t. Tapi kalau kalian nanti menjumpai v itu adalah d per t, itu d-nya dari distance sama displacement. Artinya jarak atau perpindahan gitu. Ya. Nah, kalian perlu ingat-ingat bahwa dari rumah A ke rumah B itu dia menggunakan motor atau mobil. Nah, di motor atau mobil kalian itu ada alat pengukur kecepatan. Nah, itu yang seringnya salah. Itu yang betul adalah alat pengukur kelajuan. Namanya adalah speedometer. Oke, sebelum masuk ke gaya, ternyata kita perlu mempelajari kecepatan dan percepatan ya.
kecepatan sendiri itu jarak dibagi waktu. S jarak bagi waktu, ini adalah satuannya. Kemudian percepatan itu kecepatan dibagi waktu, ya. Satuan dari percepatan adalah meter per detik kuadrat. Kemudian contoh dari kecepatan, sebuah kendaraan itu menempuh jarak 2 km dalam waktu 50 detik. Nah, kalian perhatikan S-nya di sini harus dalam meter, maka ubah dulu ke dalam meter. Berarti 2000 meter, karena dari kilo ke meter turun 3, berarti dikali 1000. Kemudian T-nya kalian lihat ini sudah dalam detik ya, berarti sudah tidak diapa-apakan. Kemudian V-nya adalah jarak dibagikan dengan waktu. Berarti 2000 dibagikan 50, sekitar 40 meter per sekon, seperti ini ya. Kemudian untuk percepatan, contohnya adalah sebuah kendaraan itu kecepatannya dia berkendara dengan kecepatan 30 meter per detik dalam waktu 1 menit ya. V-nya kalian perhatikan sudah dalam meter per sekon, tapi di sini waktunya dalam 1 menit. Ini jadikan dulu detik, 1 menit itu 60 detik ya. Maka kalau sudah seperti ini satuannya sama, baru kita cari V per T-nya, percepatannya itu 30 dibagi 60 atau 0,5 meter per sekon kuadrat. Jangan lupa satuannya. Kalau kalian tidak menggunakan satuan, Miss anggap nilainya kurang. Kalau misal kalian betul semua tapi nggak ada satuannya, ya berarti 99 atau 98 ya. Kalian tahu bagaimana rasanya dapat 99 dan 98 kan? Oke, untuk gaya sederhananya seperti ini. Ada sebuah benda, masanya itu 5 kg, kemudian dia ditarik dengan gaya 10 Newton. Ya, percepatannya sih berapa? Ya, berarti ini kalian dilihat di sini. Yang diketahui di soal kan masanya 5 kg, kemudian gayanya 10 Newton. Ya, kemudian ini dicari adalah F per M. 10 bagi 5. Berarti 2 meter per sekon kuadrat ya. Kalau ini bisa bervariasi, kadang dicari gayanya, kadang dicari masanya. Kalian harus pandai-pandai membaca soal, mana sih yang diketahui, baru kalian mencari apa yang ditanyakan dalam soal seperti itu. Oke, yang terakhir Miss kasih contoh tentang hukum Newton ya. Contoh pertama, kalian bisa lihat di situ ada benda masanya 5 kg, ditarik ke kiri 20 Newton, tarik ke kanan 10 Newton. Percepatan bendanya berapa? Analisa dulu apa yang diketahui di soal. Di soal itu ada 5 kg, itu masanya. Kemudian di sini ada 20 Newton. Karena ke kiri maka minus. Nah, ini adalah gayanya karena satuannya Newton. Kemudian yang ke kanan 10 Newton, anggap aja ini adalah F. Nah, seperti ini, maka cari resultan gayanya 10 kurangi 20. Jadi 10 Newton, tapi minus. Ya. Nah, atau bisa juga kalian menulis 10 Newton ke kiri. Kalau sudah ada F dan sudah ada F dan M, maka kalian bisa mencari percepatannya. Masukkan min 10 per 5 kilo, artinya 2 meter per sekon kuadrat. Kemudian untuk nomor 2, kalian perhatikan di sini. Gambar pertama itu ada benda masanya 2 kilo dan berjalan atau berjalan dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat. Kemudian pada keadaan kedua ditambahkan massa, bendanya itu ditambahkan lagi massa dengan benda yang lain yang massanya 2 kg.
Jadi percepatan benda yang ini, yang kedua, itu menjadi berapa? Jadi kalian amati keadaan satu dulu. Keadaan satu yang mana yang pertama? Ini keadaan satu, ini keadaan dua. Keadaan satunya di situ ada massa 2 kg. Kemudian ada percepatan 5 meter per sekon kuadrat. Berarti ada M, ada A, kita perlu cari F-nya. Massa kali ini jadi. Nah, F-nya massa kali percepatan 2 kali 5 10 Newton. Kemudian 10 Newtonnya itu dipakai di keadaan kedua. Ya, berarti F-nya 10 Newton. Nah, di sini massanya yang tadinya 2 ditambah lagi 2, ya kan? Bisa juga dikurangi, tergantung nanti situasinya atau dalam soal itu maunya seperti apa. Jadinya 4 kilo. Nah, udah ada F, ada M, kita bisa cari mana. 10 per 4, 2,5 meter per sekon. Seperti ini. Materi kali ini memang cukup banyak ya, jadi ini harap kalian bisa mengerjakannya dengan sabar dan tugasnya dikumpulkan maksimal hari Rabu. Selamat mengerjakan.